Dituduh. Cuma kenapa kita ditahan demo di Bundaran HI? Oke, saya sudah jawab. Kenapa? Satu, kesalahan Anda. Kesalahan Anda pertama adalah Anda membuat surat tanggal 9 Juni. 9 Juni Anda buat surat, tapi Anda baru sampaikan suratnya melalui WA. Melalui WA. Bang, demonstrasi 11. aja nggak ada izin, adanya pemberitahuan. Nggak bisa. Demonstrasi nggak perlu izin, adanya pemberitahuan. Pergub DKI itu mengatur bahwa Bundaran HI itu bukan tempat yang dibolehkan untuk demo. Pemerintah DKI saja sudah yang klarifikasi. sudah diberikan adalah DKI itu sudah di klarifikasi. Senayan. Lalu kemudian di DPR MPR namanya aja dan pemberitahuan. Pintu Selatan. Untuk apa kita? Oh enggak, yang namanya pemberitahuan Anda harus datang ke polisi, lalu kemudian kasih surat pemberitahuan berapa banyak masanya dan Anda menerima surat. Tiba-tiba sekarang Anda harus tiba-tiba menerima sekarang surat. polisi peduli berarti kalau ada prosedur. pemberitahuan kita boleh demo di HI gitu. Sejak Agustus Bos, dari awal aja Anda sudah salah cara menyampaikan surat. Anda hanya mengirim surat dalam bentuk PDF. tanpa prosedur. Lalu kemudian Anda menganggap itu sebagai sebuah surat. Bang, emang gimana sih bang? Bikin demo yang bener gimana sih bang? Abang pernah demo nggak? Gue pernah demo. Gimana cara bikin suratnya bang? Surat itu H-3. Surat itu Poster harus emang disampaikan orasinya yang mana bang? Ntar di post di Alimudin ya, di post orasinya ya. Dengar. Anda kalau misalnya mau demo itu harus memberikan surat H-3 Pak. Datang ke kantor polisi sampein. Mana yang lebih beretika ketika misalnya Anda sampaikan surat, kirim aja tanpa ada kata dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika ada komunikasi yang dibuka oleh kepolisian nggak direspon. Maka wajar ketika misalnya kepolisian bilang bahwa tidak ada surat yang disampaikan. Oke. Berarti kita anggap Bundaran HI bukan tempat demo ya bang? Betul. Sama seperti dapur dan juga KDMP bukan tempat polisi dan juga tentara. Anda baca Perkapolri. Anda baca Perkapolri. Udah baca belum? Udah dong. Ya, Masa nggak pernah demonstrasi? Abang pernah baca Konstitusi UUD 45 nggak? Loh, tentang kebebasan berpendapat. Ada nggak kebebasan pendapat? Misalnya tidak paham. Anda bebas berbicara, berpendapat. Perkapolri atau undang-undang dulu? Kemudian. Bang Alim, Perkapolri apa undang-undang dulu? Oke, sekarang saya kembalikan. Perkapolri apa undang-undang dulu? Sebentar, kita gantian dulu. Bentar. Pemerintah Jadi, pusat punya aturan. Kebebasan berpendapat bisa disampaikan di mana aja Anda mengatakan itu. Nggak bisa dong. Ada perkap, ada aturan turunan. Gini, Undang-Undang Dasar itu sebagai dasar undang-undang. Lalu kemudian ada turunan undang-undangnya. Begitupun ketika kita bicara soal kebebasan berpendapat. Betul, Undang-Undang Dasar menjamin siapapun di negeri ini untuk berbeda pendapat. Tapi Anda juga harus paham bahwa ada Perkapolri yang mengatur ini tempat-tempat yang boleh untuk demonstrasi. Ada Pergub DKI yang mengatur bahwa ada 3 tempat di Jakarta ini yang boleh untuk demonstrasi. Pertama ada Bundaran ada Parkir Timur Senayan, terus kemudian ada DPR MPR dan ada parkir selatannya Monas. Bang. Itu 3 hal. Anda baca. Oke. Kalau belum baca ada di nomor 232. Kira-kira di Perkapolri itu yang dilarang apa lagi bang? Kira-kira Yuk Anda tanggapin aja. Anda baca nggak? pasal berapa bang Bundaran HI itu larangannya? Saya udah bahas di konten saya, silakan dilihat. Atau gini bang, ada nggak pasal yang melarang polisi mukul-mukulin mahasiswa? Ada nggak bang? Ada. Berarti berbagai penangkapan mahasiswa yang terjadi hari ini salah nggak? Saya tanya balik. Berbagai apa penangkapan yang membuat mahasiswa orang kemudian melakukan tindakan misalnya untuk menjaga keamanan? Hah? Emang Karena ada yang memprovokasi, bos. Itu yang harus Anda ingat. bang, abang pernah nggak sekali aja ke pengadilan tahanan politik? Sekali Kenapa? aja, pernah nggak? Oh, jadi setiap Nggak, kalau orang belum yang pernah nggak dianggap apa-apa. ini sebagai tahanan politik? Apa? Enggak, ada 1.000 lebih orang di awal tahun nih yang di pengadilan Jakarta Utara. Betul. Pernah nggak Apa yang membuat datang? mereka ditahan? Salah tangkep bang. Kan akhirnya bebas semua sisa 140. Ya, jangan jauh-jauh ke sana kemari, bos. Kita bicara apa yang terjadi kemarin. Enggak, poin saya adalah ini yang saya bilang. Ketika akhirnya orang-orang yang mendukung negara lebih sibuk mengkritik cara orang yang mengkritik dibanding mengkritik dapurnya pemerintahannya sendiri. Karena Egendon Vervoning seterhat 1684 para prajurit dari Kepolisian Republik Indonesia maupun prajurit TNI. Mana saya belum lihat mukanya. Sini Pak, majulah. Pengadilan Negeri mengundang Kasat Pol PP DKI Jakarta perwakilan. Sini Pak, merapat. Pengadilan Negeri mengundang pemerintahan daerah provinsi administrasi wali kota Jakarta Pusat atau yang mewakili dari wali kota Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri mengundang pemerintahan kota Jakarta Pusat hadir.
Ayo Kak, ngerapat sini Kak, nggak apa-apa. Dengan kokoh untuk berteriak tentang hak-hak mereka sebagai anak bangsa. Mereka berdiri dengan kokoh. Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh, di situ disebutkan bahwa lengkap kita gugat, yaitu Sekretariat Negara, BPN dan lain-lainnya, bahwa tanah ini tidak bisa serta-merta dieksekusi karena ini adalah milik ahli. Kobaran api melalap sedikitnya 5 bangunan yang terdiri dari kantor dan mes milik perusahaan PT Agrinas Palma Nusantara yang berlokasi di Desa Sukarame Baru, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Insiden pembakaran ini diduga menjadi buntut dari tewasnya seorang pria bernama Luis David Huta Barat, 32 tahun, yang diduga meninggal dunia akibat penganiayaan oleh oknum petugas pengawas dan keamanan PT Agrinas Palma Nusantara. Berikan edukasi bahwasanya peristiwa ini jangan melebar, jangan membesar, cukup kita selesaikan di peristiwa tadi malam, karena kami berkomitmen TNI dan Polri melakukan proses penegakan hukum secara jelas, tepat, terang, sehingga ada kepastian hukum terhadap pelaku yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa ini, Kepala Staf Kodim 0209 Labuan Batu, Mayor Infranti Sondang Hamonangan Tanjung menyerahkan dan mendukung adanya proses penegakan hukum jika ada anggota TNI yang terlibat. Kalau memang nanti dari dugaan itu terbukti, ya kita serahkan saja kepada proses hukum. Saat ini kan sedang didalami oleh pihak kepolisian. Kalau memang nanti ada keterlibatan oleh TNI, ini akan ada pelimpahan ke Subdenpom. Dan tadi malam juga kita sudah bekerja sama dari Kodim, Polres, dan Subdenpom untuk mendalami permasalahan ini. Untuk menjaga keamanan, pihak kepolisian dan TNI menerjunkan 2 peloton personel untuk mengamankan lokasi. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Radi Kurniawan, iNews melaporkan. Truk TNI yang hendak melintas di lokasi aksi ini diadang. Mahasiswa dan pendemo langsung mengerumuni sambil meneriaki kata mundur. Personel TNI yang berada di dalam truk sempat berupaya melanjutkan perjalanan dengan menyalakan sirene. Namun massa tetap bertahan di jalan. Mahasiswa juga meminta para pengendara yang akan melintas untuk memutar balik ke arah jalan Imam Bonjol. Hanya pengendara sepeda motor dan pengemudi ojek online masih diperbolehkan melintas. Dalam orasinya, massa menyebut mereka tengah memperjuangkan hak rakyat, menuntut mencabut revisi Undang-Undang Polri, evaluasi MBG, serta mengembalikan TNI ke barak. Massa juga meminta masyarakat untuk mendukung aksi dengan mengambil jalur alternatif. Saya kira seharusnya dalam berkendara pun sekali lagi kita juga harus menentukan aturan-aturan yang berlaku. Terkait dengan pemblokiran atau penutupan, saya menghimbau sebaiknya jangan, karena sekali lagi itu dapat mengganggu ya mobilitas maupun juga berbahaya juga untuk keselamatan mahasiswa kan gitu. Setelah sempat tertahan di lokasi, truk TNI akhirnya memutar balik. Sementara mahasiswa kembali melanjutkan unjuk rasa dan orasi di kawasan lapangan Merdeka, Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
معلم هاي مش محلنا هون استهداف. Melalui perundingan panjang dan alot yang dimediasi Pakistan, Amerika Serikat dan Iran akhirnya mencapai kesepakatan damai tentatif untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Kesepakatan ini diumumkan pada 15 Juni 2026 yang dapat mengurangi ketegangan di Timur Tengah. Dalam kesepakatan militer, Amerika Serikat dan Iran sepakat memberlakukan gencatan senjata permanen yang berlaku segera di seluruh medan pertempuran termasuk Lebanon. Namun gencatan senjata di Lebanon menjadi bagian yang paling sulit diwujudkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kesulitan meyakinkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menghentikan operasi militernya di Lebanon. Pemerintah Israel secara tegas menyatakan kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran tidak mengikat mereka karena Israel bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Netanyahu bahkan menegaskan operasi militer terhadap Hizbullah merupakan konflik terpisah dan akan terus dilanjutkan demi menjamin keamanan nasional Israel. Pasca gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, militer Israel kembali melancarkan rentetan serangan udara di beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Pesawat-pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara yang menargetkan wilayah Nabatiyeh, Ansariyeh, dan pinggiran timur kota Kufar Tebnit. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berusaha mendorong tercapainya kesepakatan mengakhiri perang dengan Iran dinilai terganggu dengan keputusan Israel untuk tetap menyerang Lebanon dalam periode gencatan senjata. Trump khawatir eskalasi militer ini tidak hanya memperburuk citra Israel di mata dunia, namun juga berpotensi merusak proses diplomasi yang sedang dibangun Amerika Serikat dan Iran. Tak hanya itu, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menghadapi tekanan dari publik Israel. Pemerintah Netanyahu dikritik karena gagal melemahkan Iran dan Hizbullah di Lebanon yang dipandang sebagai ancaman terbesar warga Israel. Dua warga Palestina tewas dan 6 lainnya terluka akibat serangan drone Israel di sebuah kawasan pantai di Khan Yunis, Gaza Selatan pada Rabu 17 Juni. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit Nasser untuk mendapatkan perawatan medis. Serangan menghantam area pantai yang saat itu dipadati warga sipil. Banyak keluarga Palestina mengungsi di wilayah ini memanfaatkan pantai sebagai tempat berlindung dari cuaca panas serta kondisi kamp pengungsian yang semakin memburuk. Serangan ini menambah korban sipil di jalur Gaza. Kawasan pantai tersebut selama ini menjadi salah satu lokasi yang kerap didatangi warga yang kehilangan rumah akibat konflik dan tinggal di tenda-tenda pengungsian.